Hai, dari dulu sebenarnya aku mau menjelaskan ini tentang manusia. Kenapa manusia ada di bumi ini? Uh, kita lihat dari tata surya, juga dari story, dari Alkitab, kitab-kitab suci yang lain, termasuk kitab-kitab suci kuno, ya, dari Sumeria, dari Mesir dan lain-lainnya, juga kitab-kitab lain. Jadi, kenapa kita ada di bumi ini? Ini bumi ya. Saya buat pendek aja. Kita ini dulu nggak di sini, belum lama kita di sini, makanya nggak ada fosil manusia. Kalau dinosaurus sudah ada, tapi dinosaurus sudah dihancurkan. Ini matahari, Merkuri, jadi ya makhluk yang menguasai kita sekarang ini, yang mengaku Tuhan, rajanya namanya Enki. Nah, itu Tuhan. Kalau di Alkitab namanya Tuhan. Bukan Tuhan yang pencipta segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini, bukan. Tapi dia memang senang dipanggil Tuhan. Karena pengertian Tuhan itu sebenarnya ya sederhana. Tuhan artinya penguasa. Jadi ya mereka sebenarnya datang dari sini. Sebelum kita ada ya. Sebelum kita ada. Mereka datang dari sini, dari Mars. Terus ini yang banyak orang tidak mengerti. Banyak orang nggak ngerti. Ini asteroid belt. Asteroid belt ini pecahan-pecahan meteor. Nah, sebenarnya ini dulu namanya ada planet ini. Setelah ada kejadian, makanya dia pecah jadi bongkahan-bongkahan. Jadi terus mengorbit matahari ini. Nah, ini dulu jadi begini ceritanya. Banyak orang sibuk dengan saya terangkan aja ya, banyak orang sibuk dengan planet X atau Nibiru. Itu bisa aja banyak namanya dan lain-lain. Banyak orang mengatakan itu bohong, skeptik segala macam itu yang menurut saya itu benar, tapi banyak orang nggak mengerti. Yang mereka pertuhankan itu bukan Nibiru itu sendiri, tapi ada hal yang sudah disembunyikan oleh NASA dari dulu. Nanti saya terangkan. Jadi mereka mentuhankan, mereka membuat Nibiru, planet X itu berbahaya. Jadi begini. Jadi setiap berapa ya? 4.000 tahun ya, 4.000 tahun atau 6.000 tahun. Nibiru itu berrotasi. Ini dia Nibiru itu. Jadi datang dia ke sini, balik lagi sampai 400.000 tahun, 400 tahun. Maafkan ya karena di kepala aku udah ini, cuman dari data-data dari buku-buku, bukan buku ya, tablet-tablet dari zaman dulu dan segala macam itu, mungkin begitu, sekitar segitu. Maaf, lupa saya. Jadi pas lagi datang ke sini, ini bumi, ini Mars. Mereka ini sebelumnya udah tahu bakal ada terjadi, makanya mereka tahu itu meteor shower ini segala macam, tahu. Mereka ahli bintang. Jadi mereka itu sebelum ini dulu, itulah yang air bah itu menyebabkan air bah di bumi ini. Jadi planet Nibiru ini datang ke sini dengan bulannya menabrak planet ini yang jadi asteroid belt ini. Nah, ini asteroid belt ini dulu namanya planet Tiamat. Nah, dalam bahasa apa namanya? Waduh, udah lambat nih. Dalam bahasa Sumerian dan segala macam kedengarannya seperti kiamat. Jadi ini dia faktor yang menjadi salah satu menyebabkan kiamat yang sering disebut. Jadi ini balik lagi nanti, balik lagi ini. Dan ini menyebabkan planet Mars ini apa namanya? Datarannya, surface-nya, luarnya itu kebakar, begitu. Kebakar. Jadi sebelum kebakar, mereka pergi ke bumi ini, dan juga mereka udah sering ke bumi ini. Tapi mereka memutuskan untuk tinggal di bumi ini. Setelah itu mereka pindah ke sini, mereka juga meninggalkan rakyat mereka. Mereka ini ya orang-orang
elit, orang-orang elit, bukan orang ya, makhluk. Karena orang, kita yang orang, manusia seperti kita, semua seperti kita, bentuknya segala macam, cuman intelijensinya jauh lebih tinggi. Kalau mereka 100%, kita 5%. Nah, mereka ya datang ke bumi ini. Bumi ini belum ada manusia, ada dinosaurus, monyet, ada orangutan, babun, simpanse, dan gorila belum ada, itu eksperimen. Nah, jadi mereka udah datang ke bumi ini, sering datang ke bumi, makanya ada Star Wars ya. Star Wars itu bukan bohong itu. Dan juga film yang Star, entah apalah itu, bukan Star Wars, jadi itu cerita mereka itu, cuman dibuat seperti dongeng sama kita. Nah, jadi ya balik lagi nanti, jadi itu yang menyebabkan air bah, karena bencana itu menyebabkan permukaan Mars itu rusak permukaannya. Jadi sampai sekarang makanya hangus, dan juga bumi terpengaruh, dan karena gravitasi terpengaruh juga, itulah menyebabkan anu bumi itu magnetnya itu itu terganggu, jadinya itu air bah. Nah, itulah yang disebut dengan air bah itu. Jadi mereka datang ke bumi ini ya, mereka itu sebenarnya, kenapa mereka datang ke bumi ini? Karena satu, untuk melarikan diri, juga sebagai tempat sementara, dan juga bagi mereka, tapi mereka nggak suka dengan bumi ini. Jadi ya, ada dua hal yang mereka pelajari dalam bumi ini yang mereka tertarik dari dulu, yaitu satu, emas. Makanya itu emas itu jadi simbol mereka. Nah, termasuk anggota mereka yang ada 50 member dan segala macam. Jadi Enki ini pergi ke sana, meninggalkan penduduk mereka di Mars hangus karena tabrakan Tiamat dengan Tiamat, yaitu planet yang dulu, dengan bulannya Nibiru ini. Nah, itulah akhirnya hangus, akhirnya ini segala macam. Nah, mereka sebenarnya ingin kembali ke Mars sampai sekarang, makanya mereka mempelajari bahwa bumi ini ada emas itu. Selain mereka mempelajari tentang ular atau reptil yang mereka anggap sangat unik dalam hal saraf dan segala macam, dan signal segala macam, tapi mereka itu mau mengambil emas dari bumi ini supaya mereka bisa, karena emas itu obat pembersih toksit segala macam. Mereka mau mengambil emas ini untuk mereka taburkan di lapisan ozon yang udah rusak di sini. Sampai sekarang itulah misi mereka. Lapisan ozon mereka rusak karena kejadian itu. Nah, itu bisa dibaca, dicari segala macam juga. Tapi ya, ini juga Venus juga merupakan salah satu planet yang sebenarnya mereka incar sampai sekarang. Tapi mereka bohong, karena sebenarnya mereka belum tentu ini Venus ini sebenarnya sepanas yang mereka harap, di informasi dan segala macam. Tapi mereka memilih planet karena juga mereka melihat ular segala. Jadi mereka itu mengkloning, menciptakan manusia di bumi ini untuk bekerja mengambil emas, untuk menggali emas. Makanya disebut di Alkitab, marilah kita menciptakan manusia seperti rupa kita dan segala macam. Itu ya seperti mereka maksudnya, cuman ya intelijensinya lebih rendah. Dan jadi sampai sekarang inilah, sampai perbudakan modern itu di bumi ini, yaitu kita. Akhirnya mereka menciptakan, sebenarnya mereka nggak langsung menciptakan kita, mereka menciptakan namanya dragon itu naga. Makanya ada istilah naga ini sebenarnya sampai sekarang ada di bumi ini. Naga ini intelijensinya sekitar 30% dari kita. Nah, inilah yang di Alkitab itu yang disebut marilah kita. Kenapa disebut kita? Kenapa Tuhan mengatakan kita menyebut kita? Orang bisa mengatakan, oh ya, dia ngomong sama malaikat. Ya kan, bisa saja malaikat.
Tapi malaikat juga kita nggak ngerti. Malaikat itu artinya kan pekerja, bukan seperti malaikat yang ada sayapnya segala macam, itu kan simbol dan segala macam. Tapi mereka itu ya sebenarnya Tuhan itu yang sebenarnya adalah Enki. Marilah kita menciptakan manusia, dia berbicara sama keluarga dia, Enlil, Airidu, dan juga Ninma, dan itulah. Jadi ini panjang ceritanya, bisa saya ceritakan sampai sebulan 3 bulan nggak selesai. Nah, soal Nibiru ini benar, tapi banyak orang nggak menyadari setiap planet yang mengorbit, yang bergerak, kenapa dia masuk ke sini. Nah, inilah yang mau saya buka sekarang, yaitu yang sampai sekarang dirahasiakan dan disebut sebagai planet gelap, itu kembarannya matahari kita ini. Kembarannya matahari kita ini dalam ilmu Sumeria ada satu matahari yang gelap yang sangat ditakutkan. Nah, tapi kembarannya bukan cerah dengan cahaya seperti ini, tapi gelap sekali, tapi daya magnetiknya bisa mungkin hampir sama atau lebih dari matahari kita. Daya magnetiknya lebih ngeri, dan itulah yang mengadopsi planet ini. Jadi planet ini bukan hanya bergerak gitu aja berputar, bukan, kan harus ada orbitnya. Ya ini gepeng karena kita lihat dari samping. Mungkin kalau dilihat dari atas ya begini dia. Nah, ini di planet. Nah, ini dia. Ini yang mau gue sebut. Ini dia. Planet gelap. Banyak namanya ini. Sangat ditakuti dalam kepercayaan Sumeria. Planet orang-orang Mars sangat menakuti ini. Ini yang disebut dengan Black Sun atau matahari hitam, yang disebut juga dengan Nemesis. Inilah yang membuat Nibiru ini berputar dan mengganggu gravitasi di sekitar planet di bumi, termasuk matahari. Dan itulah yang mereka takutkan sampai sekarang. Bukan Nibiru ini. Nibiru ini yang menyebabkan menabrak kiamat, demikian seterusnya. Maaf, sebenarnya saya nggak ada tenaga untuk menjelaskan ini semuanya, tapi ya itulah yang bisa saya sebutkan sekarang. Nemesis itu adalah matahari, bukan matahari karena nggak ada cahaya. Matahari bisa disebut matahari, kenapa tidak? Tapi dia gelap, daya magnetiknya yang sangat menakutkan. Nah, dia mengadopsi ini. Banyak cerita-cerita mitos tentang itu. Cuman nggak banyak orang tahu, termasuk ilmuwan Indonesia dan Amerika dan NASA. Ada yang merahasiakan, tapi mereka itu banyak yang nggak tahu tentang ini. Nemesis ini. Nemesis itu kembarannya matahari kita atau sol. Yang dibuat solar system segala macam ini. Tapi ini paling gelap ini. Kalau dalam yin yang bahasa Buddha, aku sebenarnya nggak tertarik. Bukan nggak tertarik, nggak pengikut Buddha. Cuman yang disebut yin yang itu artinya gelap dan terang. Ini dia yang gelapnya itu yang coba mereka ini kan. Oke, makasih ya.